Shalom semuanya, kita bertemu lagi di pelajaran agama. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana atas berkat-Mu, Engkau masih memberkati kami dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin belajar. Tuhanlah tetap yang membimbing kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya apa yang kami pelajari pada saat ini bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, pada saat ini pelajaran agama, materi yang akan kita pelajari adalah membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus. Bahan Alkitabnya yaitu dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Yang pertama dulu yaitu pengertian solidaritas. Solidaritas artinya berbela rasa pada sesama, menunjukkan simpati dan empati pada sesama. Sebagai remaja, kamu tentu memiliki teman atau sahabat untuk melakukan banyak hal bersama-sama, baik belajar maupun bermain. Biasanya solidaritas kita tujukan pada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, dan sahabat, barulah kepada orang lain. Jika kita tidak mampu menunjukkan solidaritas kita pada orang-orang terdekat, kita akan sulit untuk solider pada orang lain yang tidak kita kenal. Nah, pada saat ini tentang solidaritas, kita akan belajar dari ajaran Yesus. Ajaran yang pertama dari Yesus yaitu orang Samaria yang murah hati, yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, pada saat ini bisa kita lihat dalam gambar ini yaitu tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Baiklah, dalam perumpamaan ini ada 5 tokoh yang menjadi pemeran dalam perumpamaan ini. Yang pertama yaitu orang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, yang kedua perampok, yang ketiga seorang imam, yang keempat seorang Lewi, yang kelima seorang Samaria. Ceritanya adalah pada saat itu ada seorang yang dari dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, dan pada saat dalam perjalanan ia dirampok sehingga ia dipukuli dan ia teraniaya, merasa sakit, dan ia ditinggalkan begitu saja di tengah jalan. Tubuhnya kesakitan, dia tidak ada yang tolong, dan dia membutuhkan pertolongan. Nah, pada saat itu lewatlah yang pertama seorang imam. Nah, pada saat seorang imam ini lewat, dia hanya melihat, tetapi ia tidak menolongnya. Ia hanya melewatinya saja dari seberang jalan. Kemudian yang kedua, lewat lagi seorang Lewi. Nah, ketika ia melihat korban itu, ia pun hanya melewatinya saja dari seberang jalan, tidak mau menolongnya. Baru yang terakhir, lewatlah seorang Samaria. Nah, ketika ia melihat korban tersebut sudah penuh dengan luka yang dipukuli oleh perampok tadi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sehingga orang Samaria tersebut mengangkat dia yang sudah tiada berdaya lagi naik ke atas keledainya. Nah, bisa kita lihat dalam gambar atau foto ini, ada di belakangnya seekor keledai. Nah, ketika ia sudah mengangkatnya ke keledainya itu, dibawalah korban ini ke penginapan untuk dirawat. Orang Samaria ini tidak hanya mengantarkan sampai ke penginapan saja, tetapi ia juga memberikan uang kepada penginapan tersebut untuk merawat korban yang telah dirampok tadi. Nah, dari perumpamaan ini kita bisa melihat mana orang yang menunjukkan solidaritasnya kepada sesama. Nah, apakah seorang imam, apakah seorang Lewi, atau seorang Samaria? Dan jawabannya sudah pasti, yaitu seorang Samaria.
dialah yang menunjukkan solidaritasnya kepada orang yang dirampok tadi. Kalau seorang imam tidak, seorang Lewi juga tidak, karena mereka hanya melihatnya dan tidak mau menolongnya. Dia hanya melewati saja dari seberang jalan, tidak mau menolongnya, padahal korban tersebut sedang terluka, tidak ada tenaga lagi. Jadi, yang menunjukkan solidaritasnya dalam perumpamaan ini adalah orang Samaria. Nah, itu adalah ajaran Yesus yang pertama tentang solidaritas kepada sesama. Ajaran Yesus yang kedua yaitu cinta kasih kepada sesama. Nah, ini bisa kita lihat dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bunyinya adalah, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada ajaran Yesus yang kedua tentang solidaritas ini adalah, ada hukum yang terutama dan hukum yang kedua yang diajarkan oleh Yesus. Hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Selanjutnya hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, jadi sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus membuktikan bahwa kita mampu menunjukkan dan mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Nah, itulah ajaran Yesus yang kedua tentang solidaritas, yaitu cinta kasih kepada sesama. Nah, ada 3 syarat yang harus kita lakukan dalam mewujudkan solidaritas sosial bagi sesama. 1. Dilakukan berdasarkan kesadaran dan ketulusan hati. 2. Dilakukan berdasarkan pengasihan dan sikap menghargai sesama. 3. Dilakukan sebagai wujud iman. Kesimpulannya adalah, Yesus Kristus adalah tokoh yang mengajarkan solidaritas bagi sesama. Ia mengajarkan untuk solidar terhadap sesama tanpa memandang berbagai latar belakang. Bahkan perintah yang diberikan kepada umatnya adalah mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita, mendengarkan mereka, peduli pada mereka, dan memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, maka dengan demikian kita telah melakukannya untuk Yesus. Baiklah anak-anak, untuk menutup pelajaran kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kembali kepadamu ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini, di mana Tuhan masih menemani kami hingga pelajaran kami ini telah selesai. Ya Tuhan, kiranya pelajaran yang sudah kami pelajari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kami. Kiranya apa yang kami dapat pada saat ini bisa kami tanamkan dalam hati kami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih untuk bersolidaritas kepada sesama kami manusia, menunjukkan kepada sesama kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Bapa, sanggupkan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.